Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Audat Kubutal Farisi, NIM C24190057. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai biologi perikanan. Ingin tahu seperti apa? Ayo simak videonya. Nah, sebelumnya apa sih biologi perikanan itu? Jadi biologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Nah, biologi perikanan ini terdiri dari dua cabang ilmu, yaitu ada natural history dan juga dinamika populasi. Natural history ini merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan alam mengenai ikan seperti bagaimana secara hidupnya, daur hidupnya, dan lain sebagainya. Lalu untuk dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai dinamika populasi ikan seperti pertumbuhan, makanan, rekrutmen, stok, dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek yang dipelajari dalam biologi perikanan itu meliputi pertumbuhan ikan, reproduksi, dan juga makanan ikan, yang nantinya akan kita bahas di video ini juga. Nah, pertumbuhan merupakan perubahan ukuran baik panjang, bobot, atau volume suatu organisme pada waktu tertentu yang memiliki sifat kuantitatif atau dapat diukur dan juga bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Nah, pertumbuhan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada pertumbuhan mutlak dan juga pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak merupakan pertumbuhan panjang rata-rata atau bobot rata-rata ikan pada umur tertentu, sedangkan untuk pertumbuhan nisbi adalah bobot atau panjang yang dicapai oleh ikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti jenis kelamin, genetiknya, lalu juga kondisi lingkungan, suhu, pH, juga ketersediaan pakan, kualitas pakan, dan lain sebagainya. Parameter-parameter yang dianalisis dalam aspek pertumbuhan yaitu ada distribusi frekuensi panjang, ada hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi. Nah, distribusi frekuensi panjang ini merupakan cara yang digunakan untuk mengelompokkan data panjang ikan berdasarkan selang kelasnya sesuai dengan jumlah data. Nah, sedangkan untuk hubungan panjang dan bobot ikan ini biasanya digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan, yang mana pola pertumbuhan ikan ini ada dua jenis, yaitu ada isometrik dan juga alometrik, yang mana isometrik ini atau B sama dengan 3 itu adalah ketika pertumbuhan panjang ikan itu sama dengan pertumbuhan bobot ikan, sedangkan untuk pertumbuhan alometrik itu ada dua jenis, yaitu ada alometrik positif atau ketika B lebih dari 3, yang mana pertumbuhan bobot itu lebih dominan dibandingkan pertumbuhan panjang, sedangkan alometrik negatif atau B kurang dari 3 itu adalah ketika pertumbuhan panjang itu lebih dominan dibandingkan pertumbuhan bobot. Sedangkan faktor kondisi ini biasanya digunakan untuk melihat tingkat kegemukan atau tingkat kesuburan dari ikan. Reproduksi merupakan proses berkembang biak pada suatu organisme dalam rangka untuk memperbanyak keturunan sehingga stok yang ada di alam tetap lestari. Nah, reproduksi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu seperti suhu, cahaya, salinitas, musim, dan lain sebagainya. Lalu aspek-aspek yang dianalisis dalam aspek reproduksi ini itu ada nisbah kelamin, ada tingkat kematangan gonad, ada indeks kematangan gonad atau IKG, lalu ada fekunditas dan juga diameter telur. Nah, nisbah kelamin itu merupakan perbandingan jumlah antara ikan jantan dan ikan betina, yang mana nanti dapat digunakan untuk pendugaan tingkat keseimbangan populasi. Sedangkan untuk tingkat kematangan gonad itu merupakan suatu tahapan dari perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Nah, TKG ini dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu ada secara morfologi atau diamati dengan melihat visualnya dari gonad ikan tersebut, dan juga ada dengan cara histologi atau pengamatan dari fase perkembangan gonad ikan tersebut. Indeks kematangan gonad atau IKG itu merupakan perbandingan antara bobot gonad ikan dengan bobot tubuh ikan, yang mana dinyatakan dalam persen. Nah, IKG dan TKG itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana ketika IKG-nya meningkat, maka TKG-nya juga akan meningkat. Selanjutnya ada fekunditas, di mana fekunditas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan juga fekunditas total. Fekunditas mutlak merupakan jumlah dari telur ikan yang telah matang sebelum dikeluarkan ketika ikan akan memijah. Sedangkan fekunditas nisbi merupakan jumlah telur ikan per satuan panjang atau bobot. Lalu untuk fekunditas total yaitu jumlah telur ikan
yang dihasilkan ikan selama hidupnya, yaitu dari produksi pertama hingga yang terakhir. Diameter telur ikan merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur ikan yang diukur dengan menggunakan mikrometer berskala. Nah, diameter telur ikan ini dan juga fekunitas hanya dapat diukur ketika ikan telah matang lunak atau berada pada TKG 3 atau 4. Nah, diameter telur ikan itu dapat digunakan untuk mengetahui tipe pemijahan dari suatu ikan, yang mana ada dua jenis pemijahan ikan, yaitu ada pemijahan total atau total spawner, yang mana ikan tersebut hanya mengalami satu kali pemijahan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ada partial spawner, yaitu ketika ikan tersebut mengalami lebih dari satu kali pemijahan dalam satu periode. Makanan adalah bahan organisme atau zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupannya dan perkembangan organ tubuhnya. Sedangkan untuk kebiasaan makan atau feeding habit itu merupakan tingkah laku ikan dalam mencari makan. Lalu untuk feeding periodicity itu merupakan saat-saat ikan mencari makan dalam 24 jam. Lalu untuk faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan makan ikan yaitu ada suhu, pH, musim, lalu spesies ikan dan juga ketersediaan pakan di lingkungan perairan. Nah, parameter yang dianalisis dalam analisis aspek makanan ikan ini yaitu ada indeks preponderance atau IP, lalu ada luas relung makanan, ada tumpang tindih makanan, lalu ada panjang usus relatif, ada hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan, dan juga ada indeks isi lambung atau index of stomach content ISC. Indeks preponderance atau IP itu merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis kebiasaan makan ikan. Nah, urutan kebiasaan makan ikan ini yaitu pertama ada makanan utama atau makanan yang paling banyak ditemukan, lalu ada makanan pelengkap atau makanan yang sedikit ditemukan, ada makanan tambahan itu makanan yang paling sedikit ditemukan, dan juga ada makanan pengganti atau makanan yang hanya dimakan ketika makanan utama sudah habis. Lalu, luas relung makanan itu digunakan untuk menggambarkan proporsi dari sumber daya yang dimanfaatkan oleh ikan dan menggambarkan selektivitas makanan. Sedangkan untuk tumpang tindih relung adalah penggunaan bersama satu sumber daya atau lebih oleh dua spesies atau lebih, atau tingkat kesamaan jenis makanan dari satu kelompok ikan dengan kelompok ikan lainnya. Nah, tumpang tindih relung ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kompetisi antar organisme dalam satu ekosistem. Panjang usus relatif atau PUR itu biasanya digunakan untuk mengetahui tipe makan ikan berdasarkan makanan yang dikonsumsi. Jadi ketika PUR-nya kurang dari 1, maka ikan tersebut dikatakan sebagai ikan karnivora, lalu ketika PUR-nya antara 1 hingga 3, maka dikatakan sebagai ikan omnivora, sedangkan jika PUR-nya lebih dari 3, maka ikan tersebut dikatakan sebagai herbivora. Nah, hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan digunakan untuk mengetahui pengaruh pertambahan panjang ikan terhadap kenaikan volume makanan. Lalu untuk indeks stomach content atau ISC, ini merupakan perbandingan dari bobot isi lambung dengan bobot tubuh ikan yang dinyatakan dalam persen. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biologi perikanan. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!